Baik, yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat, yang kami hormati Panitia Pelaksana Lomba Debat, dan yang kami banggakan rekan-rekan peserta Lomba Debat dari berbagai universitas. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fikir Reka selaku pembicara kedua dari tim debat Universitas Nusa Cendana. Dalam pembuatan video kali ini sebagai salah satu bentuk rangkaian seleksi menuju lomba debat yang diselenggarakan oleh Universitas Timur, kami dari tim debat Universitas Nusa Cendana mengangkat mosi terkait dengan sistem zonasi dalam PPDB merupakan jembatan keadilan pendidikan atau justru pagar diskriminatif yang memperlebar kesenjangan. Dalam mosi perdebatan ini, kami dari tim debat Undana berdiri sebagai tim kontra. Sebelum kami menjelaskan argumentasi utama kami, izinkan kami untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai jalur zonasi itu sendiri. Jalur zonasi adalah mekanisme penerimaan peserta didik baru atau yang biasa kita kenal dengan PPDB yang didasarkan pada jarak tempat tinggal calon siswa dengan lokasi sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa siswa dapat mengakses sekolah yang terdekat dari domisili mereka, sekaligus untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Dalam jalur ini, prioritas utama diberikan kepada siswa yang berdomisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan jenjang sekolah, baik SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Kita semua pastinya sangat mengaminkan terkait dengan tujuan ataupun kebijakan pendidikan yang membuka akses seluas-luasnya bagi anak bangsa tanpa memandang latar belakang, baik ekonomi, geografi, ataupun status sosial. Namun, ketika kita menelaah terkait dengan pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB dalam jalur zonasi, muncul berbagai fakta di lapangan yang mengatakan bahwa kebijakan ini bukanlah jembatan keadilan, melainkan pagar diskriminatif yang secara struktural membatasi kesempatan dan memperlebar kesenjangan. Hal inilah yang membuat kami dari tim debat Universitas Nusa Cendana berdiri sebagai tim kontra menentang keras mosi perdebatan kita hari ini. Hal ini kami katakan didasari oleh beberapa argumentasi utama kami, yakni diantaranya, yang pertama, zonasi memprioritaskan domisili atas prestasi dan kapasitas siswa. Nah, dari data yang telah kami dapat, pada Permendikbud yang lebih baru menjelaskan bahwa kuota jalur zonasi minimal ditetapkan sekitar 50% dari daya tampung sekolah negeri, dengan jalur afirmasi minimal 15% dan jalur perpindahan maksimal 5%. Dengan demikian, para siswa yang memiliki prestasi tinggi tetapi tinggal di luar zona tetap akan tersisih karena kuota zonasi lebih mendominasi. Akibatnya, siswa yang berprestasi dan dari keluarga yang menengah ke bawah atau yang tinggal di daerah wilayah perifer kehilangan akses ke sekolah yang mereka impikan hanya karena faktor domisili. Hal inilah yang menunjukkan bahwa zonasi bisa menjadi mekanisme diskriminasi terselubung berdasarkan lokasi, bukan kemampuan. Hal inilah dengan bangga kami menyampaikan dengan jelas bahwa kami tetap menentang mosi perdebatan ini, karena jalur zonasi tidak bisa menjamin kualitas pendidikan yang bermutu, tetapi justru hanya akan menimbulkan diskriminasi terhadap calon peserta didik yang akan mau menempuh pendidikan yang mereka impikan. Selain itu juga, alasan mendasar kami menolak mosi perdebatan ini dikarenakan kualitas sekolah dan guru yang sangat tidak merata. Zonasi hanya akan memperkuat ketimpangan. Pada kenyataannya, distribusi guru bersertifikasi dan fasilitas sekolah masih belum merata di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini berdasarkan data yang telah kami datat, menyebutkan bahwa seorang peneliti dari Center for Indonesia Policy Study menyatakan bahwa hanya sebagian wilayah yang memiliki presentasi guru bersertifikasi 30-50%, sedangkan wilayah lain yang ada di Indonesia masih jauh di bawah angka tersebut. Artinya, meskipun siswa diterima melalui jalur zonasi di sekolah negeri, namun jika sekolah tersebut memiliki kualitas rendah, guru belum memadai, fasilitas masih terbatas, maka penerimaan itu tidak akan menjamin pendidikan yang bermutu. Dengan demikian, zonasi ini hanya bisa menjadi akses ke sekolah dekat tetapi mutu pendidikan yang rendah. Dan ini memperlebar gap antara siswa yang tinggal di daerah perkotaan dengan siswa yang tinggal di daerah pedesaan. Nah, hal inilah yang membuat kami juga berdiri sebagai tim kontra menentang mosi perdebatan ini. Oleh itulah, kami dengan bangga berdiri sebagai tim kontra dan tetap tegas dan jelas berkomitmen pada pendirian kami sebagai tim kontra menentang mosi perdebatan ini, dan dengan jelas lagi kami bangga berdiri sebagai tim Undana. Sekian dan terima kasih.